Saya ucapkan selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya melanjutkan dari materi video pembelajaran kimia di minggu yang lalu, yaitu mengenai kenaikan titik didih larutan. Gitu ya. Nah, kita bahas subbab yang kedua, yaitu mengenai kenaikan titik didih larutan. Gitu ya. Nah, semoga dengan adanya video ini bisa membantu kalian kelas 12 ya yang sedang belajar kimia sehingga belajarnya jauh lebih mudah gitu ya. Baik, silahkan disimak sedikit materi dan juga pembahasan soal yang saya hadirkan di video ini. Semoga bisa membantu kalian yang kelas 12 ya. Semoga belajar kimianya bisa menjadi lebih mudah dan terarah. Oke, baik, untuk kenaikan titik didih larutan ya, maka rumus yang kita gunakan adalah yang pertama yaitu ini. Delta TB sama dengan M dikalikan dengan KB. Gitu ya. Nanti ada keterangannya di sini. Oke. Nah, M adalah molalitas, gitu ya. Nah, M sendiri nanti dirumuskannya adalah, nah, jadi ini M kecil ini kalau diuraikan rumusnya menjadi gram dibagi mr kali 1000 dibagi P, itu ya. Ini adalah rumusan dari yang M. Ya, lalu KB-nya tetap. Oke, ini yang pertama. Kemudian, nah, rumus berikutnya adalah TB larutan itu sama dengan TB pelarut ditambah delta TB. Gitu ya. Nah, karena judulnya adalah kenaikan titik didih, makanya di sininya plus. Oke. Nanti ada bab ya setelah kenaikan titik didih ini, nanti ada namanya penurunan titik beku larutan. Nah, kalau penurunan titik beku, nanti lambang di sininya ya, lambang ini dia bukan plus tetapi minus. Paham ya? Karena dia penurunan. Oke. Nah, keterangannya ya ada segitiganya. Jadi delta TB itu adalah kenaikan titik didih larutan. Oke. Kemudian M kecilnya adalah molalitas larutan. Oke. Kemudian KB ya ada KB seperti ini. Nah, ini namanya tetapan kenaikan titik didih molal. Nah, nanti KF ya, nanti kalau membahas titik beku namanya KF. Kalau KF tetapan penurunan titik beku molal. Gitu ya. Kemudian GR, nah ini GR adalah massa zat terlarut. Gitu ya. Kalau MR sudah tahu ya massa atom relatifnya. Kemudian P kecil adalah massa pelarut. Ya, ini satuannya gram karena atasnya ada 1000-nya. Itu ya. Kalau atasnya ini 1, maka P-nya satuannya kilo. Oke. Nah, TB larutan, nah ini itu adalah titik didih miliknya larutan. Itu ya. Sementara TB pelarut adalah titik didih miliknya pelarut. Jadi kalau nanti misal pelarutnya pakai air, maka TB-nya adalah TB miliknya air, gitu ya. Pak, misal pelarutnya pakai benzena, ya maka kalian tinggal cari titik didihnya benzena. Oke? Nah, jadi ini adalah penjelasan rumus yang akan kita gunakan dalam bab kenaikan titik didih larutan. Oke? Nah, soalnya yang pertama, sebanyak 45 gram glukosa dengan MR 180 dilarutkan ke dalam 100 gram air. Jika KB-nya 0,52, maka titik didih larutan glukosa tersebut. Perhatikan kalimatnya yang ditanya titik didihnya. Oke, kita tulis terlebih dahulu. Saya tulis larutan glukosa sifatnya non-elektrolit. Gitu ya. Nah, mohon maaf sedikit saya lupa. Nah, rumus tadi di slide awal tadi ya, yang kita gunakan adalah sementara ya di video ini
yaitu untuk zat yang sifatnya non-elektrolit. Itu ya, baru nanti di video berikutnya kita membahas kalau zatnya elektrolit. Oke. Nah, massa glukosanya 45 gram dengan MR 180, kemudian massa airnya 100 gram, kemudian KB airnya 0,52. Nah, yang ditanya titik didih larutan glukosa. Oke. Nah, yang pertama kita hitung delta TB-nya. Kita gunakan rumusnya yaitu delta TB sama dengan gram dibagi MR kali 1000 dibagi P dikalikan KB. Gitu ya. Nah, angka-angka yang ada di sini kita bisa masukkan sehingga jadinya seperti ini. Gramnya 45 dibagi 180 ya. Airnya kan 100 gram berarti 1000 dibagi 100, KB-nya 0,52 gitu ya. Nah, ini kalau kalian kalikan ya, maka ketemunya 1,3 ya derajat Celcius. Ingat ini masih delta TB-nya saja. Yang ditanya adalah tadi titik didihnya. Berarti nah kita hitung TB larutannya. Maka pakai rumus yang tadi. TB larutan sama dengan TB pelarut ditambah delta TB. Maka sama dengan 100 derajat C karena dia pakai air. Nah, air kan mendidihnya suhu 100 gitu ya. Maka ditambah 1,3 derajat Celcius. Sehingga ketemunya 101,3 derajat Celcius. Oke, baik. Soal yang kedua. Ke dalam 600 gram air dilarutkan 72 gram senyawa non-elektrolit. Larutan itu mendidih pada temperatur 100,624 derajat Celcius. Jika kenaikan titik didih molal air adalah 0,52 derajat Celcius per molal, itu ya maksudnya, maka massa molekul relatif senyawa tersebut. Oke, kita tulis terlebih dahulu, yaitu senyawanya adalah non-elektrolit. Ya, kita tidak tahu nama senyawanya apa, gitu ya. Cuma dalam hal ini di soal ini disebutkan bahwa senyawanya bersifat non-elektrolit. Oke, masanya 72 gram, MR-nya yang ditanya. Kemudian massa airnya 600 gram. Oke. TB larutan. Nah, kalau ada sudah lebih dari 100 seperti ini, maka ditulisnya adalah TB larutan, gitu ya, 100,624 derajat Celcius. Kemudian KB airnya 0,52. Nah, maka kita hitung nilai delta TB-nya dulu. Gitu ya. Nah, untuk menghitung nilai delta TB, kita cari dari rumusnya dulu. Delta TB sama dengan gram dibagi MR kali 1000 dibagi P kali KB. Oke, kalau sudah, nah, maka delta TB kita bisa dapat dari 100,624 dikurangi 100. Jadi nilai ini 100,624 dikurangi 100. Itu ya. Nah, 100 dari mana, Pak? 100 adalah titik didih miliknya air. Itu ya, karena dia pakainya adalah tadi 600 gram air. Sehingga kita cukup ambil selisihnya saja, yaitu 0,624. Gitu ya. Jadi nanti diingat-ingat kembali kalau ada soal yang tipenya mirip seperti ini, gitu ya, dilarutkan di dalam air, kemudian titik didihnya sudah di atas 100, ya, maka kita cukup ambil selisih yang belakangnya saja. Gitu ya. Nah, baik saya lanjutkan. Maka delta TB-nya ini kita ganti angka ini 0,624. Itu ya, 0,624. Gramnya adalah 72 dibagi MR. 1000-nya tetap di atas, P-nya 600. Ya, massa air itu P tadi ya. 600, terus lalu KB-nya adalah 0,52.
Oke, nah nanti kalau kalian hitung maka 72 kali 5,2. Oke, ini 02-nya bisa dicoret ya. 20 yang ini dengan 0 yang ini bisa dicoret. Tinggal 72, paham ya? Ini 10 kali 0,52, jadinya 5,2. Lalu tinggal ini dikalikan dengan 6, gitu ya. Nah, ini kalau kalian hitung maka MR-nya adalah 100. Oke, bisa dipahami ya. Oke, soal berikutnya. Nah, soal berikutnya, untuk menaikkan titik didih 250 ml air menjadi 100,1 derajat Celcius pada tekanan 1 atm, diketahui KB-nya 0,5, gitu ya, maka jumlah gula dengan MR 342 yang harus dilarutkan sebanyak berapa gram? Oke, pertama kita tulis terlebih dahulu, pastinya yang diinginkan adalah larutan gula, gitu ya. Cuma kita nggak tahu gulanya ada berapa gram yang harus dilarutkan. Tentu masih ingat bahwa, oke, sebentar. Oke, larutan gula itu sifatnya adalah non-elektrolit, gitu ya. Kemudian massa airnya 250 mili. Ingat-ingat ya, kalau ada seperti ini, 250 mili miliknya air, maka dia akan setara 250 gram. Gitu ya. Nah, soal ini sengaja mengecoh biar kalian bingung. Oke. Kemudian KB-nya 0,5, gitu ya. Jadi ikuti KB yang ada di soalnya, gitu ya. Mungkin tadi ada yang sempat bertanya, mungkin Pak, di soal sebelumnya KB-nya 0,52, sedangkan ini kok 0,5. Nah, maka biarkan saja kita mengikuti KB yang ada di setiap soalnya, gitu ya. Kecuali ada petunjuk bahwa semua KB harus pakai 0,52, gitu ya. Nah, ini berlaku juga untuk di sekolah. Jadi seandainya Bapak Ibu gurunya misalkan ada 5 soal, gitu ya. Soal 1 sampai 3 misalnya KB-nya 0,52. Tiba-tiba soal nomor 4 ya sama-sama pakai air tapi gurunya menggunakan KB 0,5. Ya, maka kalian ikuti yang sesuai di soalnya, gitu ya. Karena siapa tahu hitungannya jauh lebih mudah. Oke. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini TB larutannya 100,1. Yang ini ya, 100,1. Nah, yang ditanyakan adalah massa gulanya berapa gram. Oke, langsung pakai rumus delta TB-nya. Delta TB sama dengan gram dibagi MR kali 1000 dibagi P kali KB. Ya, nah saya agak langsung percepat gitu ya. Nah, perhatikan yang ini. Nah, karena ini sudah lebih dari 100, kita cukup ambil komanya saja gitu ya. Sehingga nah, kita ambil 0,1. Oke, jadi ini dikurangi 100. Paham ya dari sini ya? Jadi ini tinggal 0,1-nya saja. Lalu gramnya yang ditanya, MR-nya 342. Ini. Lalu 1000 per 250. Karena airnya 250. KB-nya 0,5. Oke. Nah, dengan demikian gramnya adalah 0,1. Ya, kali ini 342. Nah, sedangkan ini ya, kan 1000 dibagi 250 dapatnya 4. Ya, 4 kali setengah dapatnya 2. Maka ini kali ini lalu dibagi 2. Gitu ya. Nah, sehingga hasilnya adalah 17,1 gram. Oke, jadi ini adalah banyaknya gula yang harus dilarutkan. Oke.
Baik, soal berikutnya. Oke, soal berikutnya, sebanyak 6 gram urea dengan MR60 dilarutkan dalam 200 gram benzena murni dengan nilai Kb 5,4 ya, derajat Celcius per molar. Titik didih larutan tersebut. Nah, perhatikan di sini diketahui titik didih benzenanya 80,1 derajat Celcius. Oke, kita tulis yang diketahui. Yang pertama, karena urea, maka otomatis yang diinginkan adalah larutan urea, gitu ya. Sifatnya non-elektrolit. Gitu ya. Jadi dibiasakan khusus untuk bab ini ya, kalian harus hafal dan paham mana larutan yang sifatnya elektrolit dan non-elektrolit. Oke? Baik, kemudian masanya urea 6 gram dengan MR60. Kemudian massa benzena 200 gram, berarti pelarutnya adalah benzena. Kemudian Kb miliknya benzena 5,4 ya. Nah, yang ditanyakan, oke, mohon maaf di sini Tb benzena ini ya. Titik didih miliknya benzena 80,1. Lalu yang ditanyakan adalah titik didih larutan, gitu ya, Tb dari larutan. Nah, maka cara mengerjakannya sama seperti soal yang pertama, soal nomor 1. Oke, kita cari delta TB-nya terlebih dahulu, itu ya. Nah, kita hitung delta TB-nya. Oke, rumusnya sudah mulai hafal. Gram dibagi MR kali 1000 dibagi P dikalikan KB. Oke. Baik, gramnya sudah tahu ya. Jadi 6 per 60. Lalu 1000 per 200 miliknya air. Lalu kali KB. KB-nya 5,4. Nah, ini kalau kalian hitung, maka ketemunya 2,7. Nah, baru titik didihnya. Nah, hitung nilai TB larutan. Itu ya. Nah, maka TB larutan sama dengan TB pelarut. Karena pelarutnya pakai benzena, maka saya tulis TB-nya benzena ditambah delta TB. Paham ya? Nah, lihat di sini TB-nya benzena sudah diketahui. Nih ya, sama aja. Oke, maka sama dengan 80,1 ini ditambah, nah yang warna biru ini 2,7. Itu ya, sehingga ketemunya 82,8 derajat Celcius. Oke, paham ya? Nah, makanya ini soal ini, jadi pelarutnya saya ganti dengan benzena, gitu ya. Karena siapa tahu nanti di sekolah larutannya atau pelarutnya nggak mesti pakai air. Bisa juga pakai alkohol, bisa juga pakai bensin, gitu ya. Tapi sekali lagi, kalau selain air, ya maka titik didihnya pasti diketahui. Ya, termasuk juga nanti misalkan soalnya tentang titik beku, gitu ya. Oke, jadi nanti kalau ada tipe soal seperti ini, gitu ya, ya saya harap kalian sudah mulai paham. Oke, soal yang terakhir, larutan urea dengan MR60 mendidih pada suhu 105,2 dan tekanan 1 atm. Jika Kb-nya air 0,52, berapakah kadar urea dalam larutan? Nah, kita tulis terlebih dahulu larutan urea, artinya urea ditambah air. Paham ya? Nah, kadang banyak siswa yang lupa. Gitu ya. Jadi yang dimaksud larutan urea itu adalah urea ditambah air, yaitu pelarutnya. Oke. Sifatnya, nah otomatis non-elektrolit. Kemudian TB larutannya yaitu ini ya, 105,2 derajat Celcius. MR-nya 60, sengaja saya tulis.
Kemudian Kb-nya 0,52. Nah, airnya kan kita nggak diketahui airnya berapa. Ya, nah maka kita bisa misalkan massa airnya dimisalkan 100 gram. Oke. Nah, maka yang ditanya adalah berapakah kadar ureanya. Oke. Nah, langsung kita pakai rumus ini, delta TB sama dengan gram dibagi MR kali 1000 dibagi P kali KB. Nah, seperti halnya tadi, ini lihat di sini, ini sudah lebih dari 100 ya. Nah, maka kita cukup ambil 5,2-nya saja. Gitu ya. Nah, sehingga seperti ini, 5,2 miliknya delta TB, gram, ini maksudnya gram miliknya urea. Paham ya? MR-nya 60, 1000-nya tetap di atas, P-nya diganti 100. Nah, karena ini tadi airnya dimisalkan 100 gram. Oke, saya warnai biru biar terlihat gitu ya. Biar terlihat mencolok. Oke, KB-nya 0,52. Nah, ini kalau kalian hitung, maka gram miliknya urea jadi 5,2 kali 6. Oke, ini paham ya? Ini 1000 bisa dicoret dengan ini. Nolnya 3. Itu ya, maka 5,2 kali 6 dibagi 0,52. Sehingga ketemunya 60 gram. Nah, menghitung kadar ureanya dalam larutan bagaimana? Maka perhatikan di sini. Nah, persen urea itu sama dengan masanya urea letakkan di atas dibagi yang di bagian bawah adalah masanya urea ditambah massa air kali 100%. Gitu ya. Nah, maka sama dengan massa ureanya tadi kan 60 yang warna biru ini. Maka 60 ini juga 60 gitu ya. Makanya saya tulis 60 per 60. Massa airnya, nah yang 100 tadi kita misalkan. Ya, maka ditambah 100. Lalu kali 100%. Oke. Nah, maka ketemunya adalah 37,5%. Oke, paham ya? Nah, kadang seperti ini yang siswa banyak salahnya. Ya, karena soalnya menjebak. Oke. Kemudian kadang ada yang mungkin tanya, Pak, itu kan dimisalkannya 100 gram. Kalau nggak 100 gram bisa nggak, Pak? Misalnya 1000 gram. Apakah nanti hasilnya juga sama 37,5%? Ya, nah, baik. Saya berikan pembahasan yang lain, gitu ya. Nanti hasilnya pasti akan sama 37,5. Oke, maka ini saya tulis dulu bagian ini TB sampai air yang dimisalkan 100, tapi 100-nya saya ganti 1000, gitu ya. Oke, di slide berikutnya. Oke, jadinya seperti ini. Ya, masih sama ya. Jadi TB larutannya tadi 105,2, kemudian KB-nya 0,52, lalu airnya tadi 1000. Gitu ya. Di slide yang sebelumnya kan tadi 100. Nah, mungkin ada yang tanya nanti, Pak, kalau nggak 100 bisa nggak? Ya, harusnya bisa dan hasilnya pasti sama. Gitu ya. Baik, masuk ke rumus perhitungannya tadi. Delta TB gram dibagi MR kali 1000 per P kali KB. Masih yang sama, berarti kita ambil 5,2-nya di sini. Gitu ya. Maka seperti ini, 5,2 gramnya miliknya urea per 60 kali 1000 per 1000. Was. Tadi kan 1000 per 100 ya di slide sebelumnya. Ini 1000 per 1000. Ya, gara-gara ini. Oke, lalu kali 0,52. Sehingga gramnya 5,2 kali 60. Nah, kalau tadi kan cuma kali 6. Gitu ya. Nah, maka ini dengan ini kan bisa dicoret. Jadi ini kali ini dibagi 0,52. Sehingga ketemunya 600 gram. Was. Kalau sudah, maka tadi persen urea rumusnya tetap sama. Massa ureanya di atas, yang di bawah masanya urea ditambah masanya air. Gitu ya. Nah, makanya tadi urea ditambah air itu adalah larutan.
ya, atau disebutnya larutan urea. Oke. Nah, sama dengan 600 per 600 ditambah 1000 lalu kali 100%. Oke. Ada 100%-nya ya, karena sekali lagi kadar itu satuannya adalah persen. Nah, ini kalau kalian hitung, maka hasilnya pasti juga sama, yaitu 37,5 derajat, maaf, 37,5%. Oke, paham ya? Nah, baik. Ya, inilah video yang bisa saya bagikan pada hari ini ya. Semoga dengan adanya video ini bisa membantu belajarnya siswa-siswi kelas 12 gitu ya, sehingga belajar kimianya jauh lebih mudah. Oke. Nah, tetap sembari melihat video ini ya, menyaksikan video ini, kalian eh, juga sambil berusaha gitu ya, mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh Bapak Ibu guru yang ada di kelas ya, maupun mungkin mencoba soal-soal online atau dari referensi-referensi buku yang lain gitu ya, sehingga kemampuan dan referensi soal yang kalian miliki itu akan semakin meningkat gitu ya. Nah, baik, sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Saya ucapkan selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Inilah yang bisa saya share untuk siswa-siswi sekalian. Ya, jadi bisa di-share ke teman-teman yang lain ya jika bermanfaat dan agar dapat membantu teman yang lainnya, gitu ya. Dan bisa di-subscribe untuk mendapatkan update videonya di tiap minggunya, gitu ya. Dan bagi yang menonton channel ini silahkan beri komentar yang positif di channel ini. Ya, itu saja yang bisa saya berikan kepada siswa-siswi sekalian, baik untuk yang kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Ya, semoga channel ini dapat membantu untuk proses pembelajaran untuk siswa-siswa sekalian. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.